Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi dengan NIM D0221501. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas laporan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Judul yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Penyewaan Alat Piknik atau Outdoor. Nah, untuk yang pertama ada analisis sistem. Nah, analisis sistem pada kasus sistem informasi penyewaan peralatan outdoor atau alat piknik itu saat ini masih berjalan dengan proses pembagian brosur-brosur untuk memberikan pelayanan informasi kepada konsumen atau pelanggan dan menyimpan data-data penyewaan. Itu data penyewaan berupa pencatatan melalui formulir dan transaksinya dengan berkas dokumen. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pelanggan masih mendatangi langsung tempat penyewaan alat piknik, sehingga mendatangi langsung tempat penyewaan alat piknik untuk melakukan penyewaan sehingga memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua itu kesulitan dalam pencarian kelengkapan alat karena banyaknya penyewa sehingga tidak terpantau dengan baik jumlah alat yang tersedia atau yang ada. Nah, yang ketiga itu tidak adanya informasi apakah barang itu tersedia atau tidak. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan yang pertama itu ada data pelanggan, di mana data pelanggan itu seperti diliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, foto, informasi identifikasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, di mana data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini itu ada yang pertama itu data pelanggan, di mana data pelanggan itu meliputi di pelanggan, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, informasi identifikasi berupa KTP atau SIM. Dan adapun data yang kedua yaitu data alat piknik, di mana ada ID alat, nama alat, deskripsi alat, itu harga sewa, stok, kondisi alat misalnya itu baik, cukup, atau perlu diperbaiki atau perlu perbaikan. Dan adapun yang data yang ketiga itu ada data pemilik, di mana data pemilik itu berupa nama pemilik, alamat pemilik, dan nomor telepon. Nah, untuk data yang keempat itu ada data penyewaan, di mana data penyewaan itu berupa penyewaan, tanggal penyewaan, tanggal mulai, tanggal pengembalian, durasi penyewaan dalam jam atau hari, jumlah alat, terus total biaya, dan status penyewaan itu dalam proses atau dibatalkan atau selesai. Nah, adapun data yang selanjutnya itu data pembayaran, di mana data pembayaran itu meliputi nama alat, jumlah, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran, itu melalui sukses atau gagal. Adapun data yang terakhir yaitu data pengembalian, di mana data pengembalian itu meliputi ID pengembalian, tanggal pengembalian, kondisi alat, denda jika ada, status pengembalian itu contohnya kayak sudah diterima atau sedang dalam pemeriksaan.
Adapun kebutuhan fungsional dari sistem ini yaitu sistem harus mampu melakukan input pendataan alat, kedua itu pendataan penyewa, yang ketiga itu sistem harus dapat melakukan transaksi penyewaan dan pengembalian barang atau alat. Adapun kebutuhan non fungsionalnya yaitu menggunakan Windows dan kebutuhan RAM 512. Adapun data flow diagram konteks atau DFD level 0-nya yaitu pelanggan itu melakukan login pada sistem. Kemudian setelah melakukan login, sistem akan memberikan berbagai informasi alat ke pelanggan. Nah, setelah pelanggan itu mendapatkan informasi alat, pelanggan akan melakukan penyewaan ke sistem. Nah, sistem akan mengirimkan laporan penyewaan ke pemilik. Nah, setelah pemilik memvalidasi penyewaan atau menyetujui penyewaan pelanggan, maka pemilik akan mengirimkan informasi transaksi atau formulir pemesanan. Nah, setelah itu sistem akan memberikan lagi ke pelanggan untuk transaksinya. Adapun DFD atau data flow diagram level 1 yaitu pada proses pertama itu pelanggan melakukan pendaftaran ke dalam sistem kepada sistem penyewaan alat dengan memasukkan data pelanggan. Nah, setelah data pelanggan itu valid, sistem akan mengkonfirmasi lagi ke pelanggan. Nah, untuk proses kedua yaitu pada proses kedua itu setelah sistem mengonfirmasi data pelanggan atau data pemilik, maka pelanggan dan pemilik itu sudah tercatat ke dalam database di tabel pelanggan untuk pelanggan dan tabel pemilik untuk pemilik. Agar pelanggan atau pemilik itu melakukan konfirmasi login sesuai dengan konfirmasi data yang dimasukkan sebagai pelanggan atau pemilik. Nah, pada proses ketiga itu ada penyewaan di mana pemilik melakukan penambahan data barang ke dalam sistem yang tercatat ke dalam database pada tabel penyewa agar saat memilih produk yang ditampilkan adalah data yang diperbarui oleh pemilik, apakah barangnya itu tersedia atau tidak. Pada proses keempat itu ada transaksi di mana pelanggan akan melakukan transaksi atau pembayaran penyewaan. Sistem penyewaan alat piknik akan mencatat transaksi ke dalam tabel penyewaan atau transaksi pada database sistem penyewaan alat piknik. Nah, pada proses kelima itu ada pengembalian. Nah, di mana pelanggan melakukan pengembalian barang setelah masa penyewaannya itu selesai. Nah, sistem penyewaan alat piknik itu mencatat pengembalian ke dalam tabel pengembalian. Setelah
Pemilik memvalidasi pengembalian alat. Adapun rancangan basis data ERD-nya yaitu di sini ada entitas pelanggan dan entitas penyewaan, di mana hubungannya itu one to many karena pelanggan dapat melakukan penyewaan alat piknik dan satu pelanggan dapat melakukan pemesanan atau penyewaan banyak alat piknik. Nah, yang selanjutnya itu ada entitas alat piknik. Nah, alat piknik ini itu dapat digunakan dalam banyak penyewaan dan setiap penyewaan itu dapat mengandung beberapa alat piknik sehingga hubungannya itu money to money. Nah, selanjutnya ada alat piknik dan pemilik, di mana hubungannya itu one to many karena pemilik alat piknik itu dapat memiliki banyak alat piknik dan setiap alat piknik itu dimiliki oleh satu pemilik. Selanjutnya ada rancangan OE untuk pengguna. Nah, ini adalah tampilan halaman utama pengguna, di mana itu di sebelah kanan terdapat menu login untuk login apakah sebagai pengguna atau sebagai pemilik. Di sini ada gambar untuk alat piknik dan di samping kanan foto alat piknik itu terdapat deskripsi alat seperti nama alat, stok, harga atau per jam. Nah, di bawah gambar alat piknik itu terdapat tombol sewa. Nah, ketika diklik sewa, maka akan masuk ke halaman detail alat. Di sini itu di halaman ini itu berupa deskripsi alat, apakah dia tersedia atau dalam masa penyewaan. Nah, setelah mengklik tombol sewa tadi, maka akan masuk ke dalam halaman detail penyewaan atau pemesanan. Nah, di halaman ini itu kita mengisi form pemesanan atau penyewaan yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan informasi identifikasi, dan ada metode pembayaran, kita pilih itu transfer atau tunai, cash atau COD. Nah, setelah itu ada tombol konfirmasi pemesanan untuk mengkonfirmasi pemesanan yang akan kita lakukan. Namun ketika transaksi kita memilih metode pembayaran transfer, tetapi pembayarannya itu namun ketika transaksi itu tidak dilakukan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh sistem, maka pesanan itu atau penyewaan itu akan hangus. Nah, setelah kita yakin untuk melakukan pesanan itu, kita mengklik konfirmasi pemesanan, akan muncul halaman detail sewa. Dan di kanan bawah itu ada tombol cetak detail sewa untuk mencetak detail alat yang akan kita sewa dan untuk memperlihatkan kepada
atau pemilik jika kita melakukan metode pembayaran cash atau melakukan metode pembayaran transfer, tunai, ataupun COD pada saat pengembalian barang. Adapun halaman utama untuk pemilik, di mana di sebelah kirinya itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada validasi pesanan, pengembalian, kelola alat, laporan, dan lookout. Ketika kita mengklik pilihan validasi pesanan, maka akan memasuki halaman validasi pesanan. Nah, di sini ada nama dan ID pemesanan dan tanggal sewa. Di sini ada tombol validasi sebelah kanan bawah untuk memvalidasi pesanan pelanggan yang akan disewa. Selanjutnya itu ada tampilan halaman pengembalian, di mana itu kita mengisi form. Bukan itu. Laptop. Gimana kakak? Ya kok sebegitu bisa tadi nyala? Iya, pas bisa langkah-langkahnya langsung ke oke. Selanjutnya ada tampilan halaman pengembalian. Di sini setelah pelanggan melakukan pengembalian, pemilik akan mengecek apakah alat tersebut itu sudah dalam kondisi yang sama sebelum dipesan atau disewa. Nah, di sini ada tombol konfirmasi pengembalian untuk mengkonfirmasi alat itu sudah dikembalikan. Selanjutnya ada tampilan halaman kelola alat, di mana itu ada tombol tambah untuk menambah data alat jika ada yang diperbarui, dan tombol hapus untuk apakah alat tersebut sudah rusak atau tidak. Selanjutnya ada tampilan halaman laporan, di mana itu di sini akan menampilkan total pemasukan, jumlah stok alat, dan nama alat, dan jumlah sewa itu di sini berapa kali alat itu disewa. Adapun tombol kanan bagian bawah itu untuk mencetak laporan pemasukan bulan ini. Selanjutnya ada tabel keputusan. Nah, di mana itu ada 4 kondisi dan 5 tindakan. Nah, jika di rules 1, jika semua kondisi terpenuhi, maka kita beri tanda X pada tindakan pertama, yaitu mendapatkan potongan, dan tindakan ketiga. Rules kedua itu jika rules kedua itu kondisi 1, 2, 3 terpenuhi, tetapi kondisi keempat tidak terpenuhi, maka tindakan pertama kita beri tanda mendapatkan potongan, dan
dan kita beri tanda pada tindakan yang keempat dan kelima. Nah, pada rules ketiga itu dimana kondisi 1 dan 2 terpenuhi tetapi kondisi 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka dia tetap mendapatkan potongan. Dan tindakan ketiga itu kirim yang ada saja, dan tindakan kelima itu kita buatkan catatan kekurangan. Astagfirullahaladzim. Adapun rules yang keempat yaitu kondisi pertama dan kedua terpenuhi tetapi kondisi ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka kita isi tindakan pertama dan tindakan yang keempat dan kelima. Adapun rules yang kelima yaitu kondisi pertama terpenuhi, kondisi pertama dan ketiga 4 terpenuhi tetapi kondisi kedua tidak terpenuhi, maka itu tetap mendapatkan potongan dan kirim semua. Dan tindakan yang ketiga yaitu kirim semua yang dipesan. Adapun yang keenam itu kondisi 1 dan kondisi 3 terpenuhi tetapi kondisi 2 dan 4 tidak terpenuhi, maka itu tindakan kedua kita isi kak silang yaitu tidak mendapatkan potongan dan kirim yang ada saja dan buat catatan kekurangannya. Adapun rules yang ketujuh itu kondisi 1 dan 4 terpenuhi tetapi kondisi 2 dan 3 tidak terpenuhi, maka kita isi tindakan yang kedua dan ketiga yaitu tidak mendapatkan potongan dan kirim semua yang dipesan. Rules yang ke-8 itu kondisi pertama dan keempat itu terpenuhi. Kondisi pertama terpenuhi tetapi kondisi 2, 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan potongan. Kita silang dan kirim yang ada saja dan buat catatan kekurangannya. Adapun rules yang ke-16 yaitu jika semua kondisi tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan potongan dan kirim yang ada saja dan kita buatkan catatan kekurangannya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.